Chapter 1431. Cloud Below, apakah kamu tahu mengapa aku sangat menghargai kamu? Raja Iblis tiba-tiba bertanya. Kaisar berkedip, aku tidak cukup bijak untuk mengerti, Tuan. Tolong beri aku pencerahan. Petik 2. Setelah kamu mempelajari seni iblisku, aku ingin kamu membawa semua orang ini kembali ke wilayah manusia. Hah? Cloud Below tersentak kaget. Tuanku, kita akan menjadi musuh publik jika kita kembali sekarang. Jangan khawatir, apakah tidak ada pepatah manusia yang berlaku untuk ini? Ketika orang cukup sering berbohong, itu tidak berbeda dari kebenaran. Jiang Chen hanya satu mulut melawan banyak. Bisakah dia membuat kalian semua sedih? Petik 2. Cloud Below berkedip. Awalnya, dia menganggap ide itu konyol, tetapi apa yang diusulkan Raja Iblis itu sebenarnya cukup layak. Tidak peduli seberapa fasihnya anak Jiang Chen itu, dia hanya satu orang, sementara mereka memiliki banyak orang di sini yang membentang berbagai sekte berbeda dari 8 daerah atas. Bagaimana mungkin mereka tidak membanjiri satu suara pun di pengadilan opini publik? Namun, Jiang Chen bukan satu-satunya yang melarikan diri. Raja Iblis, ada beberapa lagi yang melarikan diri. Kaisar nyusun dari Ninesun Sky Sect, dan beberapa penggarap sekte kecil. Petik 2. Itu masih hanya 3. Berapa banyak yang kamu miliki di sini? Cloud Below, Raja Iblis itu menjawab dengan dingin, ini ujian. Kamu memiliki misi lain begitu kamu kembali ke Pilvire City. Kamu harus oportunistik tentang mengambil alih Pilvire dan mengendalikan Emperor Pilzenit. Dari apa yang kamu katakan, Pilvire adalah faksi terkuat dalam domain manusia. Jika Kaisar Pilzenit menjadi bonekamu, dan Pilvire markas iblis surgawi, efektivitas rencanaku akan berlipat ganda. Petik 2. Cloud Below sangat tergoda. Dia hanya seorang bawahan di Pilvire. Meskipun dia cukup menonjol di kota, hanya ada satu bos di sana, Kaisar Pilzenit dan tidak ada yang lain. Posisi yang lain diberikan atas kebijakan Kaisar Pilzenit. Jika mereka tidak memastikan kebahagiaan pemimpin mereka, mereka bisa ditukar hampir secara sewenang-wenang. Jika mereka bisa mengendalikan Kaisar Pilzenit dan mengambil alih Pilvire, bukankah ambisinya yang tertindas terpenuhi? Bukankah menjadi penguasa Pilvire adalah keinginan rahasianya? Saran Raja Iblis memungkinkan Cloud Below untuk melihat kelayakan rencana alternatif ini. Kegembiraan mekar dan dia dibangunkan untuk bertindak. Namun, ada beberapa kekhawatiran yang masih ada. Raja Iblis, Kaisar Pilzenit sangat kuat. Dia jauh lebih mampu daripada aku. Aku pikir tidak mudah bagi aku untuk mengalahkannya. Ditambah lagi, jika Jiang Chen kembali ke wilayah manusia dan menyebarkan berita, Kaisar Pilzenit akan berjaga-jaga terhadapku. Itu adalah kekhawatiran terbesar Kaisar. Tenang saja, anak itu dan 2 lainnya belum meninggalkan tempat itu. Kesadaran Raja Iblis menyapu ruang setelah jeda singkat. Dalam jangkauan deteksi adalah aura orang-orang yang melarikan diri. Terutama, ada gangguan kekerasan ketika kesadaran Raja Iblis mengunci Jiang Chen. Perasaan gelisah menyelimutinya. Apa yang terjadi? Kesadaran Raja Iblis tenggelam ke dalam pengamatan yang bijaksana. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Tidak ada tindakan yang disembunyikan dari mata Raja Iblis yang waspada. Namun, ia jelas tidak tahu tentang rahasia suku Golem Batu Purba. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pemuda itu. Ada apa dengan patung-patung raksasa di sana? Sudah disegel di sini begitu lama, Raja Iblis secara alami menyadari 8 patung raksasa di depan istana suci Primosang Sect. Dia pikir itu hanya hiasan. Mengapa ada makna khusus di belakang mereka? Tapi sepertinya ini bukan lagi masalahnya. Iblis adalah jenis paranoid alami. Perilaku aneh Jiang Chen membuat Raja Iblis gelisah. Cloud Below, apakah kamu bersedia bertaruh untuk berurusan dengan bocah Jiang Chen itu untuk selamanya? Mata Cloud Below bersinar. Apakah dia benar-benar belum pergi, Raja Iblis? Di mana dia? Di pintu masuk istana ini. Sepertinya dia tertarik pada patung-patung di dekat pintu. Dia bertingkah agak aneh. Cloud Below, apakah kamu cukup berani untuk membawanya keluar jika aku memberimu talisman iblis celestial Demon Gold? Petik 2. Kaisar sedang bersiap untuk pergi. Namun, dia segera mengingat masalah lainnya. Bagaimana dengan burung vermilion, Raja Iblis? Ayam berbulu itu ada di ujung talinya, jawab Raja Iblis dengan tidak senang. Serangan sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energi. Itu ada di akhir masa pakainya, yang berarti ia hampir tidak bisa bergerak. Mengapa kamu pikir itu tidak masuk untuk membunuh kalian semua sebaliknya? Petik 2. Ini,
Hampir mati. Jelas sekali. Jika berada pada kekuatan puncak, apakah kamu pikir kamu akan dapat memasuki dunia rahasia ini sama sekali mengingat level kamu? Petik 2. Raja Iblis tidak menyukai burung vermilion, tetapi juga memendam rasa takut yang masuk akal terhadapnya. Namun, dia telah memperhatikan bahwa itu dalam pergolakan terakhir sebelum berakhir. Itu berarti Vermilion Bird jauh dari yang terkuat. Kaisar Cloud Below agak terkejut. Meskipun begitu, dia melepaskan serangan mengerikan seperti itu. Jika burung itu berada di puncak selama pertemuan terakhir mereka, mungkin mereka akan benar-benar mati. Berhentilah membuang waktu. Apakah kamu pergi atau tidak? Raja Iblis itu mulai tidak sabar. Kaisar Cloud Below berpikir sejenak. Tuanku, kamu mengatakan kamu akan memberi aku jimat Celestial Demon Gold Scale. Apa itu tepatnya? Petik 2. Jimat itu bisa menyelamatkan hidupmu. Jika burung itu menggunakan semua yang ia miliki untuk bertarung dengan kamu, itu masih akan sangat berbahaya. Tetapi jimat itu akan melindungi kamu tidak peduli bahaya apapun, kecuali jika sudah mencapai puncaknya. Untungnya, ia memiliki kurang dari setengah kekuatan yang tersisa. Itu tidak akan bisa melakukan apapun. Petik 2. Saat dia berbicara, seberkas emas muncul di depan mata Cloud Below. Pada saat berikutnya, jimat emas antik sederhana yang penuh dengan kekuatan iblis muncul di hadapan Kaisar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, Cloud Below. Bocah itu sepertinya sedang bermain-main dengan patung-patung batu itu. Kamu bisa mengalihkan perhatian Vermilion Bird sehingga yang lain bisa mengepung bocah itu. Petik 2. Ada 6 kaisar hebat sendirian bersama Cloud Below. Bahkan jika Cloud Below sibuk, ada banyak rekan senegaranya yang siap bertarung. Metode iblis mereka yang baru ditemukan secara nyata meningkatkan kekuatan tempur, meskipun pemahaman mereka tentang metode itu hanya dasar. Sebuah tim seperti itu hampir dijamin untuk membunuh seorang jenius muda yang hanya kerajaan kaisar. Cloud Below ragu-ragu sejenak sebelum mengikat dirinya sendiri. Terima kasih atas persetujuan kamu, tuanku. Aku akan melakukannya. Bocah itu keluar dari sini hidup-hidup hanya untuk berlama-lama di sini. Surga ingin dia mati. Petik 2. Jimat itu menenangkan hati Cloud Below. Dia tidak takut pada Jiang Chen, burung vermilion jauh lebih menakutkan. Anak dan burung itu saat ini tampaknya berhubungan baik. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Cloud Below. Kegagalan Jiang Chen untuk memasuki formasi pemeteraian telah membangkitkan keinginannya untuk melihat bocah itu dikonsumsi oleh burung vermilion. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Baik, kamu adalah rekrutan baru di bawah panji aku dan aku ingin melihat apakah kamu mampu atau tidak. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan seorang kultivator muda seperti dia, maka kamu akan benar-benar mengecewakan aku. Petik 2. Jangan khawatir, tuanku, Cloud Below membenturkan dadanya. Bocah itu tidak memiliki dukungan untuk membicarakan saat ini. Membunuhnya akan menjadi hal sepele bagi kita. Petik 2. Cloud Below tidak menganggap dirinya telah dikalahkan oleh Jiang Chen terakhir kali. Justru sebaliknya, Jiang Chen hanya melarikan diri karena dia menculik putra kesayangan Pil Zenith, Tuan Muda Tianlin. Kali ini, tidak ada opsi pemerasan. Cloud Below tidak percaya bahwa Jiang Chen punya ruang untuk melarikan diri. Kaisar Agung mengumpulkan rekan senegaranya yang agung serta sekelompok ahli kaisar tingkat ke-9. Ini adalah pertempuran pertama di bawah perintah Raja Iblis, teman-temanku. Kamu harus tahu bahwa jika anak itu diizinkan kembali ke domain manusia, reputasi kami tidak akan ada di sana dalam waktu dekat. Kami akan dicap pengkhianat universal dan kelompok iblis. Oleh karena itu, Cloud Below tidak menjelaskan apa-apa, tetapi apa yang dia jelaskan jelas. Mereka tidak bisa membiarkan Jiang Chen pulang. Daois Cloud Below, jika tuanku sangat mempercayaimu, kamu harus mengambil komando di sini. Betul, selama kita bisa membunuh anak itu dan membendung beritanya, kita akan melakukan apa saja. Petik 2. Mereka semua tahu bahwa jika Jiang Chen dan Kaisar Nyusun dihentikan dari pergi, pengkhianatan ras mereka sendiri akan tetap menjadi rahasia. Hanya dengan begitu mereka dapat secara terbuka kembali ke wilayah manusia. Karena itu, semua orang tahu bahwa tidak ada penundaan. Bagus. Cloud Below melanjutkan ketika dia melihat gairah mereka. Aku akan memimpin sebentar lagi dan mencoba menarik Vermilion Bird. Kalian semua harus menemukan kesempatan untuk menyerang Jiang Chen. Level kultivasinya tidak masalah, tidak juga kesopanan dalam bentuk apapun. Kami hanya memiliki satu tujuan dan itu untuk membunuhnya.
Petik 2. Bunuh dia. Di bawah kendali kehendak Raja Iblis, keinginan membunuh para pembudidaya manusia telah sedikit meningkat. Kami pergi. Cloud Below memimpin tuduhan. Dia tahu apa misinya. Jika dia tidak bisa menarik perhatian burung vermilion, kemungkinan serangan mereka tidak akan berhasil. Semua ahli di sini tidak akan bisa menahan serangan marah dari burung suci. Sejumlah tokoh bergegas menyusulnya. Saat ini, Jiang Chen tenggelam di dunia suku golem batu purba. Setelah menghidupkan kembali 2 golem berturut-turut dengan cepat, kesadarannya berada di ambang kelelahan. Dia sedang beristirahat dan sedang dalam proses pemulihan. Tiba-tiba, serangkaian kejang-kejang cepat mengganggu kesadarannya. Dia bangun dengan kaget, membuka matanya. Chapter 1432. Di Aula Primosang Sek, sosok Cloud Below melayang seperti hantu. Dia menerkam ke arah Jiang Chen dengan kecepatan kilat. Melihat ini, burung vermilion tanpa basa-basi menyapu kedua sayap ke depan. Setiap wingbeat menyebabkan rentetan api langit turun seperti meteor, menembak dengan marah ke arah Cloud Below. Akselerasi Cloud Below tiba-tiba meningkat pesat. Dia mampu melepaskan diri dari badai api yang lebat dan melarikan diri ke bagian kiri luarnya. Anak nakal, kamu bisa terus turteling di sini. Aku akan membunuh nyusun dan sepotong sampah dari Purple Smoke Sek. Cloud Below tampaknya memiliki targetnya di tempat lain. Dia bergegas menuju pegunungan di seberang istana. Langkah ini membuat Jiang Chen marah besar. Burung vermilion senior, teriaknya, orang itu sangat kasar. Tolong bunuh dia sebagai gantinya. Petik 2. Burung itu mengangkat bahu. Apakah kamu yakin? Tentu saja, Jiang Chen mengangguk dengan tegas. Kecepatan dan aura Cloud Below telah tumbuh secara eksponensial, kemungkinan karena kebijaksanaan Dewa Iblis Surgawi yang diberikan. Jika dia diizinkan untuk mencapai posisi Kaisar Nyusun, Kaisar Agung dari Sekte Ninesun Sky berpotensi menangkisnya. Namun, nenek moyang Sekte Asap Ungu akan mati dalam sekejap. Jiang Chen tidak menginginkan seseorang yang terbukti sangat loyal menjadi korban pertama pengkhianatan Cloud Below. Dengan pekikan dan sayap, Vermilion Bird mengembang beberapa kali. Itu menghapuskan langit, sangat cepat meskipun ukurannya sangat besar. 2 bilah api beriris ke udara di belakang Cloud Below, seperti dinding penggiling yang menindas. Kaisar telah tumbuh jauh lebih kuat, tetapi sebagian besar merupakan peningkatan yang dangkal. Tidak realistis mengharapkannya tiba-tiba menyaingi burung vermilion dalam pertempuran. Syukurlah, dia tahu itu lebih jelas dari siapapun. Celestial Demon Gold Scale Talisman diaktifkan tanpa banyak mengambil nafas. Dalam kilatan cahaya keemasan yang aneh, sebuah baju zirah berlapis emas berkedip menjadi di sekitar Cloud Below. Dia merasa bahwa dia tak terkalahkan. Jimat itu tidak hanya meningkatkan pertahanannya, tetapi kecepatannya juga 2 kali lipat. Perubahan luar biasa meyakinkan Kaisar secara signifikan. Hewan akan menjadi binatang. Bahkan seekor burung suci dari zaman kuno hanyalah seekor ayam pada akhirnya. Kamu ingin mengejar aku. Dalam mimpimu, Cloud Below melangkah lebih jauh dan memprovokasi burung itu. Burung vermilion tidak tahu bagaimana berbicara bahasa manusia, tetapi ia mengerti dengan sangat baik. Kemarahan itu meluap ketika mendengar apa yang dikatakan Cloud Below. Kemarahan dari makhluk ilahi kuno adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika bukan karena fakta bahwa itu mendekati akhir umurnya, itu akan menghancurkan seluruh dunia dalam kemarahannya. Kemarahan Vermilion Bird yang meningkat membuat Cloud Below sedikit menyesali kerasnya provokasi. Tetapi hanya dengan mengingat kekuatan jimatnya meyakinkannya. Manusia dan burung saling mengejar ke kejauhan dalam sekejap mata. Jiang Chen telah mengantisipasi hal seperti itu sejak lama. Senior Vermilion Bird benar-benar sudah tua, gumamnya. Kalau tidak, itu akan dengan mudah mengalahkan Cloud Below dalam beberapa detik pada puncaknya, bahkan mempertimbangkan bantuan dari Raja Iblis Celestial. Ketika dia mempertanyakan asumsi dasarnya, kesadarannya berubah lagi. Pada saat berikutnya, perhatian Jiang Chen bergerak. Wosh wosh wosh. Sekitar 30 angka bergegas keluar dari istana. Jiang Chen tahu mereka semua dengan baik. Melewati titik tertentu, sebagian besar pembudidaya memiliki ingatan fotografi. Dia belum jelas melihat penampilan mereka, tetapi sudah dia relatif yakin bahwa tokoh-tokoh ini adalah para pembudidaya yang melarikan diri ke wilayah penguasa iblis. Mereka memiliki identitas berbeda sekarang, budak di bawah kendali Raja Iblis. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Jiang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya gelap, rencana yang bagus untuk memisahkan kita.
Reaksinya sangat cepat. Dia melihat apa yang tertarik pada Raja Iblis dengan seketika. Peningkatan jarak Vermilion Bird dan Cloud Below berarti bahwa yang tersisa ada di sini untuknya. Kejahatan mereka hampir terasa. Apa ini, bocah? Surga memberi kamu jalan keluar, tetapi kamu hanya harus berkeliaran ke neraka sebagai gantinya. Meskipun Kaisar Besar dari Eternal Celestial Capital telah mengubah kesetiaan, kebenciannya yang diwarisi dari fraksinya belum berkurang untuk itu. Dua kaisar besar dari Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court juga ikut serta dalam terorisasi. Jiang Chen, kami di sini atas perintah Tuan Iblis untuk mengakhiri keberadaanmu yang menyedihkan. Bersiap untuk mati. Para pembudidaya bergerak seperti embusan angin cepat, mendarat seperti bola meriam di 100 meter dekat Jiang Chen. Mereka mengelilinginya dalam lingkaran. Cukup dengan obrolan ringan. Ayo bergabung dan bunuh anak ini. Petik 2. Betul. Daoist Cloud Below memberitahu kami melakukannya. Kenapa bicara ketika kita bisa bertarung? Petik 2. Orang-orang ini tidak tertarik menghabiskan kata-kata. Mereka berkumpul dalam pengepungan yang agresif sebelum suara mereka memudar. Penggarap terkenal ini di wilayah manusia mengerumuni Jiang Chen banyak ke satu. Tuan Muda Velurium tidak akan menganggap enteng ini. Bahkan tanpa ajaran Raja Iblis Celestial, dia akan kesulitan berurusan dengan serangan terkoordinasi dari begitu banyak Kaisar Agung. Dia tidak bisa bertemu langsung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kecepatan luput meteorik Kunpeng untuk membebaskan diri dari pengepungan. Meminjam kekuatan segel ruang waktu untuk melarikan diri langsung ke Pagoda Velurium dan meninggalkan segalanya di belakang adalah solusi lain. Namun, Jiang Chen jauh lebih tenang daripada yang seharusnya. Dia sempurna menetap tanpa perlindungan Vermilion Bird. Batu besar, batu kedua. Jika kamu tidak bertindak sekarang dan sesuatu terjadi pada aku rasa kamu tidak akan menemukan orang lain di dunia yang dapat menghidupkan kembali saudara-saudaramu. Ia mengirim pesan kedua golem itu. Tubuh dan jiwa mereka telah bersatu kembali pada titik ini, tetapi kedua saudara itu masih bermeditasi. Meditasi membantu meningkatkan perpaduan antara kesadaran dan bentuk mereka. Apa yang dilakukan Jiang Chen hanyalah langkah pertama untuk menjembatani tubuh dan kesadaran mereka. Tidak akan mudah untuk kembali ke tingkat kekuatan mereka di zaman purba. Tentu saja, suku-suku ini bisa disebut jenius jika mereka bahkan mendapatkan 1/10 dari kekuatan asli mereka kembali. Batu besar dan batu kedua secara mental sederhana, tetapi mereka benar-benar mendengarkan instruksi Jiang Chen. Syukurlah, dia mudah dipahami dalam hal ini. Itu adalah pernyataan yang jelas bahwa seseorang tertarik untuk menyebabkan kerusakan pada dermawan mereka. Jika mereka tidak melakukan sesuatu tentang itu, maka dia akan selesai. Mereka benar-benar khawatir tentang saudara laki-laki mereka, dan tidak memiliki seseorang untuk membangkitkan mereka terdengar mengerikan. Kakak laki-laki itu membuka matanya dengan tatapan tajam. Tubuh besarnya adalah gunung yang sunyi yang baru saja terbangun, menyalakan kembali kekuatan di dalam. Big Stone merentangkan kedua tangannya, mengeluarkan raungan panjang. Langit dan bumi bergetar mendengar suara memekakkan telinga ini, matahari dan bulan juga redup. Batu kedua mengikuti contoh saudaranya. Deru dua saudara yang tak henti-hentinya itu hanya menakutkan untuk didengar. Kedua, ambil yang benar. Aku akan tetap di sebelah kiri. Ayo lindungi penyelamat kita. Big Stone berseru, membuat gerakan meraih dengan tangannya yang kuat. Udara berdesir di belakangnya, seolah-olah ada ruang yang terpotong oleh arus di belakangnya. Seorang kultivator kerajaan yang jelas-jelas 100 meter dari Big Stone ditangkap oleh teknik dimensi rending. Berkata kultivator takut setengah mati. Tolong, jangan bunuh aku. Pintanya, Big Stone adalah golem batu. Sukunya adalah orang-orang yang berpikiran sederhana dan bisa sangat mematikan perasaan mereka yang tidak mereka pedulikan. Golem itu tidak sebanyak bulu mata, meskipun mengemis. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membanting penggarap itu ke tanah. Kemudian mengangkatnya lagi, dan membantingnya, lalu naik, dan turun. Lelaki gemuk itu sekarang menjadi panekuk daging. Pemandangan yang cukup tragis. Keganasan balapan itu ditimbulkan oleh gerakan brutal ini. Raksasa seperti itu menakutkan begitu mereka dihangatkan. Batu kedua juga tidak melihat alasan untuk menahan diri. Dia membunuh beberapa penggarap dalam suksesi cepat. Ukuran pegunungan dan ekspresi berbahaya yang ditampilkan kedua bersaudara itu membuat para pelayan iblis ini tak bisa berkata-kata. Langkah golem adalah 10 kali ukuran seorang pembudidaya biasa.
Lebih memprihatinkan, paha gajah mereka bergerak seperti mekanisme pegas, melompat dengan atletis yang tak tertandingi. Kaisar besar dari Eternal Celestial Capital melakukan pengambilan ganda yang terlihat. Monster macam apa ini? Apakah mereka menderita gigantisme ekstrim? Petik 2. Hati-hati, semuanya. Kedua raksasa ini mengerikan. Petik 2. Bukankah kedua raksasa ini adalah patung batu yang kita lihat di pintu masuk istana? Bagaimana patung batu bisa menjadi darah dan daging? Semua orang merasa pikiran mereka kosong secara kolektif. Apa yang mereka saksikan menentang pemahaman mereka. Mereka tidak pernah mendengar tentang patung yang dihidupkan kembali menjadi makhluk hidup. Hamba iblis ini semua adalah pembudidaya manusia, tetapi mereka sebagian besar dari sekte yang berbeda. Karena itu, mustahil mengharapkan mereka untuk bekerja sama. Ketika teror menyebar melalui kerumunan ini, itu tidak bisa dicegah. Batu besar itu ganas, dan batu kedua, tanpa ampun. Lingkaran kedua bersaudara yang kolosal, langkah luar biasa, dan kecepatan yang mengejutkan memberi mereka keuntungan yang tidak dapat diatasi. Mereka adalah harimau yang sangat besar atau macan kumbang yang masuk ke kawanan binatang yang merumput. Para pelayan iblis awalnya berniat membunuh Jiang Chen kehilangan semua semangat juang mereka. Tangan besar Big Stone meraihnya secepat kilat. Kultivator dari Eternal Celestial Capital merasa tubuhnya kaku. Pada saat berikutnya, dia merasa dirinya terkunci pada tempatnya oleh kekuatan yang kuat, tidak dapat bergerak lagi. Chapter 1433. Seorang Kaisar Agung mewakili tingkat kekuasaan tertinggi dalam wilayah manusia. Tetapi bahkan seorang Kaisar Besar Puncak akan sulit ditekan untuk satu tembakan satu tahap awal. Namun, Kaisar Agung Perantara Eternal Celestial Capital tidak berdaya seperti bayi baru lahir yang belajar berjalan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, jari-jari tebal itu menghancurkannya dengan erat di tempat seperti 5 gunung. Batu besar, orang-orang ini telah tersesat ke jalan iblis. Tidak perlu belas kasihan, Jiang Chen mengirim. Golem batu adalah mesin perang yang setia. Dengan perintah Tuan Muda, kedua bersaudara tidak lagi menahan diri. Sentuhan kecil pada tangan itu menghantam sang kaisar besar seperti ceri. Adegan itu membuat kerumunan tercengang. Di antara mereka, lelaki itu berada di urutan kedua setelah Cloud Below, namun ia telah dimusnahkan dengan cara biasa. Untungnya, Kaisar Besar Istana Sungai Empyrean menyadari bahaya dan berteriak, "Saudaraku, larilah." Kedua makhluk ini terlalu menakutkan. Petik 2. Powerhouses memiliki rasa bahaya yang tajam. Memahami aura golem yang luar biasa dari beberapa pertukaran, kerumunan mengerti bahwa batu raksasa hanya pada tingkat yang lain. Ini adalah pembantaian sepihak dan bukan pertarungan. Memucat, mereka berlari ke bukit. Golem akan menghancurkan mereka semua bahkan dengan kekuatan 30%. Tapi golem sudah terbangun belum lama ini. Mereka berkarat dan tubuh dan jiwa mereka masih lemah, memberikan hamba iblis kesempatan untuk melarikan diri. Meski begitu, hanya setengah dari 30 ahli yang lolos dari pembantaian mereka. Siapa yang berani tinggal di belakang? Orang-orang yang malang ini kembali ke istana. Seluruh adegan membuat Raja Iblis terguncang sampai ke inti, terlepas dari pengalamannya yang luas. Dia menyaksikan seluruh proses kekalahan telak para pelayannya. Bukankah mereka patung di luar? Bagaimana mereka bisa hidup? Tempat terkutuk macam apa itu sekte Primosang? Petik 2. Dia adalah iblis celestial yang mulia, penyerbu dari pesawat yang perkasa. Makhluk yang sangat sedikit di benua Divine Abyss seharusnya berada di bawah penghinaannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bisakah patung diberikan kehidupan? Senanigan semacam apa ini? Dalam keadaan lain, dia akan mengamuk pada budak-budaknya karena hancur pada pukulan pertama. Dia mungkin bahkan membunuh mereka semua karena aib. Tetapi pada saat ini, dia hanya senang beberapa telah kembali hidup daripada semua mati sia-sia. Dia dengan susah payah memikat manusia-manusia ini kepadanya. Dia tidak ingin melihat usahanya lenyap dalam kepulan asap. Tuanku, kami telah mengkhianati kepercayaanmu. Tuanku, kami mencoba membunuh bocah itu, tetapi dua raksasa itu muncul entah dari mana. Mereka sangat kuat sehingga kita bahkan tidak bisa mendekat. Kami menderita kerugian besar pada permulaan pertama. Kami menunggu hukuman kamu. Petik 2. Tuanku, tidak ada dari kita yang bisa menahan mereka. Kembali dengan tergesa-gesa, para ahli yang kalah berlutut menangis, mengakui kegagalan mereka dengan kepala digantung. Mereka menggigil ketakutan.
Misi pertama mereka untuk Tuan baru mereka telah gagal total. Raja Iblis tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Kamu tidak bisa disalahkan. Aku mengamati pertempuran kamu. Dua raksasa aneh setidaknya adalah kerajaan Empyrean. Petik 2. Manusia menghela nafas secara kolektif. Raja Iblis tampaknya agak masuk akal. Di mana Cloud Below? Iblis itu bertanya. Dia memancing Vermilion Bird pergi. Kami tidak yakin di mana dia sekarang. Petik 2. Tidak mau memajaki kesadarannya yang sudah terkuras, iblis itu mengangguk. Tidak perlu panik, kamu benar-benar aman di dalam domain aku. Jika mereka berani masuk, mereka harus berurusan dengan aku. Petik 2. Jantungnya berdegup kencang di depan. Dengan pengalamannya, bagaimana dia bisa gagal menyadari kekuatan raksasa? Mereka akan menjadi lawan yang tangguh bahkan untuk mantan dirinya. Yang lebih menakutkan adalah total 8 patung. Bagaimana jika mereka semua hidup kembali? 8 dari raksasa menakutkan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil prospek. Tiba-tiba, sosok gelap Cloud Below kembali masuk. Dia terengah-engah, wajahnya memudar, tetapi berhenti ketika dia melihat suasana hati yang sedih. Kamu sudah kembali. Apakah kamu membunuh anak itu? Petik 2. Kerumunan yang malu itu terdiam. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Pada pemeriksaan lebih dekat, beberapa orang tampaknya hilang. Pakar Eternal Celestial Capital khususnya tidak terlihat. Kamu, dia terkesiap. Daois Cloud Below, keadaan semakin memburuk. Orang dari Istana Sungai Empyrean menghela napas, merinci apa yang telah terjadi. Cloud Below yang terpana tetap terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Patung hidup kembali sebagai raksasa dengan keberanian yang tak tertandingi. Tentu saja dia ingat mereka dari pintu masuk. Sulit untuk kehilangan sosok menjulang setinggi 10 pria. Bingung, dia tidak bisa tidak bertanya, Tuanku, apakah ada hal yang aneh di dunia ini? Apa-apaan mereka? Petik 2. Sama bingungnya, iblis itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia balas-balas, apa yang kamu lakukan dengan kondisi Vermilion Bird setelah memikatnya? Tuanku, seperti yang kamu katakan, burung ilahi adalah bayangan dari diri sebelumnya. Aku bisa mencocokkannya dengan bantuan Celestial Demon Gold Scale Talisman. Menjelang akhir pengejaran, itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Aku bahkan mungkin bisa membunuhnya jika aku adalah kerajaan Empyrean. Keyakinannya melonjak tajam setelah pertarungan melawan burung ilahi. Bunuh itu, iblis itu tertawa. Jangan terlalu optimis. Saat hampir mati, seekor burung purba dapat melonjak dengan kekuatan yang sulit dibayangkan. Bagaimanapun, aku salah membaca situasinya. Kami kehilangan banyak pria, jadi mari bersabar. Aku sudah menunggu lebih dari 100.000 tahun, berapa hari lagi? Petik 2. Memang, dia tidak keras kepala saat menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan. Di luar istana, Jiang Chen sama-sama terkejut dengan kehebatan saudara-saudara Golem. Mereka sudah sekuat ini ketika nyaris tidak bangun, setelah nyaris berhasil memulihkan 30% dari kecakapan asli mereka. Setelah menyaksikan Big Stone beraksi, dia akhirnya mengambil kekuatan penuh seorang golem. Jika dia bisa mendapatkan kesetiaan sepenuh hati mereka, seberapa menakutkankah kekuatan itu? Jiang Chen mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Sebagai tuan muda Velurium, dia sedikit frustrasi dengan ambisi besarnya. Apa yang tidak akan dia berikan untuk pasukan tempur yang andal? Golem akan menjadi bantuan yang dikirim surga. Mereka akan membantunya menyelesaikan banyak masalah di wilayah manusia, seperti Raja Iblis, untuk satu masalah. Jika Golem bisa kembali ke kondisi puncaknya, Iblis itu tidak punya harapan untuk meninggalkan tempat itu hidup-hidup setelah melarikan diri dari penjara. Batu besar, batu kedua, bagus sekali. Dia mengacungkan kedua kakaknya. Para Golem menggaruk pipi mereka, sedikit malu. Mereka sebenarnya menyalahkan diri mereka sendiri karena membiarkan lebih dari setengah pembudidaya melarikan diri. Juru selamat, kita belum lama bertarung, jadi kita sedikit berkarat. Tidak ada yang akan menyelinap pergi lain kali. Big Stone berjanji. Penuh dengan penyesalan, Second Stone mengangguk setuju. Para Golem tampaknya memang berpikiran sederhana. Permintaan maaf atas masalah sepele seperti itu memberikan pandangan yang lebih baik kepada tuan muda itu. Haha. Jangan salahkan dirimu. Kamu telah melakukan lebih dari cukup. Berfokuslah pada memulihkan kekuatanmu dan jangan biarkan siapapun menyelinap dan menggangguku sementara aku menghidupkan kembali saudara-saudaramu. Petik 2.
Big Stone mengepalkan tangan besarnya. Tinju ini akan menghancurkan siapapun yang berani datang. Kedelapan bersaudara itu sangat dekat satu sama lain, oleh karena itu kebangunan rohani bagi semua adalah yang tersayang di hatinya. Vermilion Bird kembali saat itu. Menilai oleh kekecewaannya, kegagalannya untuk membunuh Cloud Billows sekarang telah memukul pukulan besar terhadap harga dirinya. Juga semakin menyadari betapa sedikit waktu yang tersisa. Jiang Chen secara kasar dapat menebak apa yang telah terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Chapter 1434. Vermilion Bird yang bangga melarikan diri dari pandangan Jiang Chen. Ia tidak ingin pemuda itu melihat keadaannya yang menyedihkan. Binatang buas kuno yang mulia itu agak tampak seperti pahlawan dalam pergolakan terakhirnya. Senior, jangan merasa sedih. Kamu berada pada posisi terlemah kamu saat ini. Kamu akan memerintah kembali setelah kamu bangkit dari abu. Kata-kata penghiburan itu agak lemah, tetapi itu berasal dari hati. Sayang, aku bersyukur karena bertemu dengan anak kamu di dekat akhir hidup aku. Seseorang setidaknya akan menyaksikan kematianku. Kamu tidak akan membiarkan tubuh aku membusuk ketika aku meninggal, bukan? Kamu akan memberi aku penguburan, bukan? Makhluk ilahi itu penuh dengan belas kasihan pada diri sendiri. Manusia muda di depannya tampak sahabat terbaik dan satu-satunya yang bisa melampiaskan kesedihannya. Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Senior, jangan putus asa. Aku sangat yakin bahwa kamu akan memiliki kesempatan pada kelahiran kembali cepat atau lambat. Punya iman, tidak perlu menenangkanku. Burung kuno itu mendesah dengan senyum masam. Setelah aku mati, kamu bisa mengambil darahku. Darah burung vermilion ilahi sangat berharga, kamu tahu. Hanya saja, jangan menajiskan tubuh aku dan biarkan aku beristirahat dengan tenang. Petik 2. Tuan muda bertepi dengan kebenaran. Senior, aku merasakan hubungan kekerabatan denganmu sejak kita bertemu, seolah-olah kita adalah teman lama. Jika kamu binasa, aku tidak akan pernah menyentuh darah ilahi atau tubuh kamu. Ini aku bersumpah. Petik 2. Burung itu mulai. Itu tidak diharapkan seperti janji langsung. Anak muda, apakah kamu sadar betapa berharganya garis keturunan aku? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang putus asa untuk setetes? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku secara alami akan menerima setetes jika kamu menawarkannya padaku. Tapi bagaimana aku bisa mendapat untung dari kematian kamu? Itu akan sangat tidak hormat kepada kamu dan kekotoran batin dari persahabatan kami. Petik 2. Dia akan menjarah segalanya jika dia kebetulan menemukan Vermilion Bird yang sudah mati. Darah, tubuh, atau bahkan bulu terkecil, semuanya adalah harta yang tak ternilai ketika datang ke salah satu makhluk ilahi kuno ini. Tapi dia adalah pria yang setia pada persahabatannya. Nada seriusnya membuat burung itu tak bisa berkata-kata. Selalu menganggap manusia sebagai ras rakus. Pria muda ini adalah pengecualian di antara teman-temannya. Anak muda, kamu benar-benar layak berteman. Aku belum menanyakan nama kamu, atau dari mana kamu berasal. Aku pernah mendengar mereka memanggil kamu Jiang Chen. Maukah kamu menceritakan kisah kamu kepada aku? Petik 2. Pria muda itu tersenyum dan melakukannya. Satu-satunya yang dia sembunyikan adalah rahasia reinkarnasinya. Bagaimanapun, implikasi itu terlalu luas untuk diekspos dengan santai. Tertegun, burung itu berkata, Jiang Chen, kamu telah bangkit cukup cepat. Sayangnya, kamu dilahirkan di era yang salah. Di masa aku, kamu akan menjadi jenius tak tertandingi, sosok yang cocok dengan kepala sekte Primosang. Petik 2. Itu berbicara tentang sekte dengan kekaguman yang jelas. Yang terakhir ini jelas agak jauh dari pendiri sekte, tetapi ia adalah sosok yang dihormati di zamannya, meskipun seorang tokoh umat manusia. Sayangnya, dia berakhir sebagai korban lain dari era perang. Ujian burung itu bukan sanjungan kosong. Jiang Chen tersenyum, menasihati, Senior, aku akan menghidupkan kembali golem lainnya. Kamu hanya beristirahat dan memulihkan energi kamu. Jangan memaksakan diri kamu lebih jauh. Dengan saudara golem di sini, antek-antek iblis ini bukanlah ancaman bagi kita. Petik 2. Dengan pandangan sekilas pada kedua saudara batu itu, burung itu mengangguk. Mereka tangguh, tetapi dengan garis keturunan kuno yang mulia dari makhluk ilahi, ia tidak memiliki kompleks inferioritas. Kedua bersaudara itu balas tersenyum jujur, tampak agak konyol dan murni seperti anak-anak. Burung purba itu menghela napas diam-diam dalam pujian.
Untuk menyelamatkan 8 golem tanpa sengaja, anak ini diberkati oleh surga. Dengan karakter jujur mereka, mereka pasti terbukti bermanfaat baginya. Emosi mengaduk di dalam hatinya. Jika kedelapannya dapat dihidupkan kembali, akankah aku akhirnya bebas untuk meninggalkan dunia ini dan mencari kesempatan untuk hidup? Menggunakan seni rahasia, Jiang Chen menghidupkan kembali golem yang tersisa. Teknik ini sangat berat, jadi dia tidak terburu-buru untuk hasil segera. Meski begitu, ke-8 patung itu dibangkitkan setelah beberapa hari. Untuk hidup kembali setelah sekian lama adalah hasil yang tidak terduga untuk saudara-saudara. Prosesnya melelahkan pemuda itu, tetapi dia bisa merasakannya telah sangat memperkuat kesadarannya. Seni rahasia itu rumit, hanya seorang jenius muda dan teliti seperti Jiang Chen yang bisa berhasil. 8 bersaudara saling berpelukan dengan gembira. Sedikit demi sedikit, ingatan akan bencana suku mereka kembali kepada mereka. Mereka juga memahami berapa lama waktu telah berlalu. Tidak ada catatan tentang zaman purba yang tampak tertinggal dalam wilayah manusia. Era itu bisa dikatakan sebagai zaman dahulu. Jika seseorang menganggapnya sebagai zaman pertama benua itu, maka zaman kuno mungkin adalah yang kedua, sedangkan mereka sekarang berada di zaman ketiga. Jiwa saudara-saudara telah dipisahkan dari tubuh mereka pada usia pertama. Untuk bangkit kembali dengan sempurna pada yang ketiga pastilah kehendak langit. Kelompok itu kembali ke puncak gunung yang menghadap ke istana dan beristirahat selama beberapa hari. Tentu, tidak mungkin bagi para golem untuk memulihkan kekuatan mereka sebelumnya dalam waktu yang singkat. Domain manusia tidak bisa menyediakan sumber daya yang cukup. Mereka sangat kuat di masa lalu. Meskipun hanya anak-anak di antara kerabat mereka, mereka masih menjadi pembangkit tenaga empiris berkat potensi ras mereka yang luar biasa. Big Stone adalah yang paling berbakat di antara mereka. Dia pernah hampir menyaingi para ahli Empyrean yang hebat. Adik laki-lakinya juga telah mencapai tingkat Empyrean tingkat menengah. Tapi sekarang, yang lain adalah yang terbaik setengah langkah Empyrean, sementara saudara laki-laki tertua mereka pulih ke tingkat Empyrean tingkat pertama, menjadikannya seorang pembudidaya Empyre awal, juga dikenal sebagai ahli rendah Empyrean. Saudara-saudara membutuhkan waktu setengah bulan untuk beradaptasi dengan kehidupan dan lingkungan baru mereka. Juru selamat, terima kasih telah menyelamatkan kita. Big Stone berkata suatu hari, 7 saudara lelakinya di belakangnya. Jiang Chen tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku, itu adalah kebetulan murni. Rencana apa yang kamu miliki setelah ini? Petik 2. Para golem membeku pada pertanyaan itu. Begitu banyak era kemudian, mereka tidak lagi memiliki jangkar dalam hidup mereka. Bantuan dan permusuhan dari zaman purba telah lenyap di sungai waktu yang panjang. Suku mereka telah jatuh. Perlombaan besar yang telah menghancurkan saudara mereka juga tampaknya menghilang tanpa jejak. Tidak ada sisa waktu mereka yang tersisa di benua itu. Juru selamat, kami tidak punya rencana. Ketika Sein dan memberi kami tempat berlindung, dia menyuruh kami untuk mengikuti orang yang membangkitkan kami. Jadi kita akan mengikuti apa yang dia katakan. Petik 2. Kanan. Juru selamat, kami akan berada dalam perawatan kamu di masa depan. Second Stone setuju. Saudara-saudara lainnya mengangguk juga. Golem mengikuti logika sederhana, perubahan selamat datang dari skema memutar dunia persilatan. Kamu menyelamatkan kami, jadi kami akan mengikuti kamu. Jiang Chen memiliki pidato yang penuh persiapan untuk merekrut saudara-saudara, tetapi dia tidak mengharapkan mereka untuk mengusulkannya atas kemauan mereka sendiri. Tampaknya memalukan karena tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan sambutannya yang telah disiapkan dengan cermat. Meskipun demikian, dia berada di atas bulan. Bantuan dari golem akan memberinya sayap. Meskipun tidak dalam bentuk yang optimal, kecakapan pertempuran mereka akan cukup untuk menghadapi banyak situasi yang tidak terduga. Dia khawatir tentang Raja Iblis. Tapi sekarang, penyerbu kuno ini tidak lagi menjadi ancaman, bahkan jika dia harus keluar dari penjara. Dia memandang serius pada masing-masing dari mereka, mengangguk pada wajah mereka yang tidak bersalah. Karena kamu orang-orang jujur, aku tidak akan menutup-nutupi kata-kataku. Aku berjanji kamu tidak akan menyesali keputusan kamu. Tapi saat ini, ada masalah pelik yang perlu aku bantu. Petik 2, Chapter 1435. Jiang Chen memandang dengan kasar ke istana. Setelah membangkitkan golem, pikiran pertamanya adalah meminjam kekuatan mereka untuk membunuh Raja Iblis. Jangan sampai melepaskan kehancuran pada umat manusia. Namun,
Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan kepala sekte Primosang tidak bisa membunuh makhluk menakutkan itu, pertanda betapa mengerikannya makhluk itu. Itu tumbuh menjadi salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Jiang Chen. Beristirahat di samping pemuda manusia, Vermilion Bird meliriknya, sedikit mengejutkan. Itu mungkin meremehkan ambisi pemuda itu. Apakah dia bercita-cita untuk memadamkan iblis? Big Stone memukul dadanya. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Berjuang adalah satu hal yang kami lakukan dengan baik. Arahkan kami pada siapapun yang kamu inginkan dipukuli. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu bukan preman bayaran. Satu-satunya tujuan aku adalah Raja Iblis Surgawi yang tersegel di dalam istana. Dia seorang penyerbu dari dunia lain. Dia harus dihentikan sebelum dia menyebabkan bencana bagi benua kita. Petik 2. Sadar akan keinginan saudara-saudara, dia berusaha untuk tidak terdengar terlalu melodramatik, tetapi dia tetap membangkitkan semangat juang mereka. Tuan Iblis Surgawi, apakah itu ras iblis yang kamu bicarakan, Tuan Muda? Baik. Kami akan membiarkan dia melihat dari apa suku kita terbuat dari. Petik 2. Ya, pukulan dari kita masing-masing akan mengubahnya menjadi pasta daging. Atau kita bisa menenggelamkannya dalam air liur kita. Second Stone terlihat jujur, tetapi dia cenderung sombong. Jiang Chen tidak terlalu angkuh ketika datang ke Raja Iblis. Dia tahu betapa sulitnya ancaman kuno diberikan bahwa Sekte Primosang belum menghilangkannya. Dia melirik Vermilion Bird. Senior, jangan pura-pura tidur. Aku tahu kamu mendengarkan. Kamu telah menjaga dunia ini sejak zaman dahulu. Kamu adalah otoritas terbesar dalam hal iblis ini. Petik 2. Burung itu menghela napas lembut. Itu dalam kondisi yang sedikit lebih baik setelah istirahat, tetapi tidak ada peningkatan besar. Aku tidak berpura-pura. Bukannya aku ingin mengecilkan hatimu, tapi kamu harus tahu sekarang seberapa kuat Sekte Primosang itu. Mereka memojokkan iblis dan menghujani segala macam teknik ganas padanya, namun ia masih hidup. Petik 2. Golem tidak mengerti bahasanya, jadi Big Stone bertanya, Tuan Muda, burung apung besar apa yang bergumam? Itu berbicara bahasa binatang kuno. Senior itu mengatakan kepada aku betapa menakutkannya Raja Iblis itu dan mengatakan bahwa seluruh sekte pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap iblis itu tetapi masih gagal. Itu meragukan kamu akan berhasil membunuhnya juga, Jiang Chen menjelaskan, menambahkan beberapa bahan bakar ke api. Big Stone mendengus tidak puas. Tuan Muda, tidak ada seorang pun di bawah langit yang abadi. Bukan kami golem dan tentu saja bukan iblis yang buruk. Petik 2. Mari kita cari celah padanya. Hehe, para dewa atau iblis, semua orang akan dihancurkan rata. Petik 2. Benar, benar. Siapa yang lebih kuat dari kita golem primordial? Saudara-saudara tidak takut pada iblis, tidak mengalami invasi atau memiliki pengetahuan tangan pertama. Senior, tolong katakan sesuatu. Apa peluang kita untuk membunuhnya demi kebaikan? Jiang Chen berpegang teguh pada kesempatan itu. Kesungguhan dan semangat gigihnya menggerakkan burung purba. Di sini ada seseorang yang tidak pernah mundur terlepas dari kesulitannya. Senior, pikiranku sudah pasti. Dan begitu kita membunuhnya, misimu akan lengkap dan kita akan bebas untuk menghadiri kelahiranmu kembali. Petik 2. Burung purba itu menghela napas dalam-dalam pada sang prospek. Kalau begitu, kamu perlu dia keluar dari segel terlebih dahulu. Semua serangan kamu tidak akan ada artinya jika diblokir oleh formasi. Kamu tidak akan dapat menghubunginya jika kamu tidak dapat merusaknya. Dikatakan begitu, kekuatan bertarungnya akan meningkat 10 kali lipat begitu bebas. Dan ketika datang ke otak dan kelicikan, dia berada di liga lain dibandingkan dengan golem bersaudara. Petik 2. Ia berpikir sejenak. Ada kemungkinan lain, yaitu memperkuat formasi. Ia bisa memenjarakan dan membunuh. Seandainya itu lebih kuat pada hari itu, sekte mungkin telah berhasil memberantasnya. Jika kamu bisa meningkatkannya, maka mungkin. Ada dua pilihan jelas di sini. Pertama, lepaskan saudara-saudara golem pada iblis setelah membiarkan dia keluar terlebih dahulu. Jiang Chen tidak akan bisa menimbulkan kerusakan apapun melalui formasi. Kedua, hancurkan Raja Iblis dengan memperkuat formasi, yang juga akan lebih mudah sekarang karena dia telah dilemahkan oleh penjara yang panjang. Bahkan, sekte kuno bisa membunuhnya sejak lama hanya dengan terus-menerus menggerogoti formasi. Sayangnya, sekte itu jatuh dalam perang kuno.
Dan energi segel hampir seluruhnya mengering setelah sekian lama. Jiang Chen mempertimbangkan pro dan kontra. Metode pertama tampak lebih berisiko. Bahkan jika mereka bisa menghancurkan formasi, bagaimana jika saudara-saudara golem tidak dapat menghentikan Raja Iblis melarikan diri? Seperti seekor naga yang kembali ke laut, iblis itu bisa bersembunyi di suatu tempat dan kembali hanya ketika kembali ke puncak kekuatannya untuk mendatangkan malapetaka ke dunia. Kehancuran akan sangat menghancurkan saat itu. Oleh karena itu, setelah beberapa keraguan, Jiang Chen memutuskan opsi yang lebih dapat diandalkan. Senior, metode kedua sepertinya lebih cocok. Burung itu berkedip, lalu tersenyum masam. Kedua, memperkuat formasi. Apakah kamu tahu berapa banyak pengetahuan dan upaya serta sumber daya yang masuk ke dalamnya? Bahkan jika kamu bisa memahaminya, apakah kamu yakin bisa meningkatkannya? Petik 2. Bukanlah makhluk purba itu memandang rendah Jiang Chen, tetapi bahwa formasi tanda tangan yang dibuat oleh salah satu dari 10 sekte kuno terbesar hampir sempurna. Bahkan jika ada cacat kecil, itu tidak mempengaruhi keseluruhan. Apakah kesempurnaan mudah diperbaiki? Karenanya, ini bukan solusi yang bisa dicapai. Itu hanya disebutkan karena sopan santun. Kerentanan segel saat ini semata-mata karena kekurangan sumber daya dan layu dari Venaroh. Kesulitan tugas di depan tampaknya hampir tidak dapat diatasi. Senior, apakah ada panduan dengan detail formasi? Jiang Chen menatap burung ilahi dengan sungguh-sungguh, pikirannya tertata. Di samping pil, formasi adalah bidang keahlian terbaiknya. Apakah kamu yakin? Burung itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Senior, mari kita berhenti mengoceh tentang hal itu. Waktu tidak menunggu siapapun. Raja Iblis memanfaatkan sebaik-baiknya setiap detik yang dimilikinya, dan kita juga harus. Semakin cepat kita berhasil, semakin cepat kamu bisa pergi. Petik 2. Memang, alih-alih mengawasi wilayah ini sampai akhir zaman, kematian iblis juga akan membuat burung purba dari sumpahnya. Melihat betapa seriusnya Jiang Chen, makhluk suci mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Baik, aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi mari kita bertaruh bersama. Aku akan menunjukkan kepada kamu, ikuti aku. Petik 2. Warisan kuno tentu saja akan disembunyikan dengan baik. Tidak sembarang orang akan diizinkan untuk membaca dengan teliti. Faktanya, tidak ada harta yang benar-benar penting yang akan diekspos dengan santai. Barang-barang yang dilihat para penggarap di lantai 2 istana hanyalah tingkat kedua atau ketiga. Harta karun ini tiba-tiba mengingatkan Jiang Chen pada kuasnya. Terlepas dari penampilannya yang biasa-biasa saja, ia menyembunyikan rahasia ini dari belasan lainnya di pot. Pikiran adalah awal dari tindakan. Dia mengambilnya. Senior, lihatlah. Apakah kuas ini terkait dengan sekte? Petik 2. Mata burung itu tiba-tiba bersinar. Di mana kamu menemukannya? Di ruang harta karun istana. Itu disembunyikan dengan sikat biasa lainnya. Tidak ada orang lain yang menyukai itu, jadi aku mengambilnya. Faktanya, dia menarik perhatian yang tidak diinginkan karena mengambil sikat sederhana ini. Situasinya sedikit berbulu, tetapi untungnya dia bereaksi cukup cepat. Nak, aku tidak bisa percaya betapa dalamnya kekayaanmu. Tetrue Spirit Post adalah salah satu dari 3 tanda tangan harta karun sekte ini. Sektrator itu pernah memberitahu aku bahwa harta karun terbaik disembunyikan di tempat-tempat yang paling tidak mencolok, menunggu pemilik takdir mereka. Salah satunya dapat memberi kamu warisan sekte, 2 di antaranya posisi sekte. Dengan ketiganya, semua yang ada di sekte adalah milikmu. Petik 2.